Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa pada pagi hari ini. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau sangat mengasihi kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua ini hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami, mengurapi kami, sehingga setiap firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan serta penghiburan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berfirmanlah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil baca dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-8. Kemudian kita akan membaca satu ayat di situ, yaitu ayatnya yang ke-20. Kejadian 8 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Noh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Puji Tuhan. Saudara, kisah ini adalah kisah yang terjadi setelah air bah. Ya. Setelah Tuhan membinasakan bumi dengan segala isinya dengan air bah. Tetapi sebelum Tuhan membinasakan bumi pada waktu itu, maka Noh mendapatkan perintah. Noh mendapatkan kepercayaan untuk membuat bahtera. Ya, untuk membuat bahtera agar supaya Noh dan keluarganya itu boleh terpelihara, serta kelangsungan hidup dari ciptaan Allah boleh juga terpelihara. Kenapa? Selain untuk keselamatan keluarga Noh, juga Allah ingin supaya setiap ciptaannya, yaitu binatang-binatang, hewan-hewan, unggas-unggas, semua ciptaannya itu boleh memiliki kelangsungan hidup. Sebab itu setelah Noh selesai membangun bahtera, menjelang Tuhan menurunkan hujan, maka Noh diperintahkan untuk mengambil semua jenis, semua hewan, semua binatang, semua unggas, baik yang halal maupun yang haram, supaya mereka dibawa masuk. Maka Noh mulai mengambil. Dan itu Noh mendapat perintah. Setiap binatang hewan yang haram, itu Noh hanya disuruh mengambil sepasang-sepasang. Ya, hanya sepasang-sepasang. Setiap hewan, setiap binatang unggas yang haram diambil sepasang-sepasang. Nah, binatang-binatang yang halal yang tidak haram, Noh harus mengambil setiap jenis 7 pasang, ya. 7 pasang harus dibawa masuk ke dalam bahtera. Ya, puji Tuhan.
Setelah berlalu air bah, air sudah surut, kemudian Noh diperintahkan keluar, dan semua binatang, semua unggas, baik yang berjalan, baik yang terbang maupun yang melata, supaya dilepaskan. Nah, sesudah Noh keluar dan melepaskan setiap binatang, maka Noh mengambil dari binatang-binatang itu sebagai korban setiap jenis, satu pasang, yaitu binatang-binatang yang tidak haram, tidak semua. Sebab itu binatang yang haram hanya sepasang, sebab itu setelah itu mereka dilepaskan. Tetapi yang tidak haram, binatang-binatang yang dinyatakan halal, dipersembahkan, maka Noh mengambil sepasang-sepasang, beberapa ekor. Kemudian Noh mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara, maka kemungkinan di dalam sepanjang sejarah Alkitab ini adalah pertama kali kita menemukan kata mezbah. Mezbah itu ada satu tempat di mana saudara-saudara orang akan mempersembahkan. Kalau pada zaman sebelum adanya kemah sembayang, sebelum adanya bait Allah, saudara-saudara, mezbah ini hanya terbuat dari batu-batu yang disusun, yang ditumpuk, yang dibuat begitu rupa agar supaya di atas batu-batu itu dapat diletakkan korban-korban yang telah disembelih dengan kayu bakar yang akan membakarnya. Tetapi setelah pada zaman kemah, sembayang, tabernakel, dan dalam zaman bait Allah, saudara-saudara, mezbah ini telah dibuat, tidak seperti lagi pada waktu mereka berada di padang, kemudian ditinggalkan saja. Tapi setelah zaman kemah sembayang dan bait Allah, mezbah korban ini selalu dibawa karena telah dibuat permanen. Nah, saudara-saudara, kita melihat mezbah ini adalah tempat di mana umat yang melakukan korban persembahan itu meletakkan setiap korban persembahan. Saudara, kenapa saudara-saudara Noh membuat ini? Yang pertama, saudara-saudara, Noh membuat ini mezbah untuk mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang pertama sebagai tanda ucapan syukur, terima kasih dia kepada Tuhan yang telah memelihara, yang telah melindungi, yang telah menyelamatkan baik Noh dan keluarganya. Dan juga Noh sangat bersyukur di saat ketika Noh sedang membuat bahtera, ada orang-orang mengolok dia, ada orang-orang mungkin mengatakan Noh ini sudah tidak waras. Tetapi Noh mendapatkan karunia, Noh mendapatkan anugerah, Noh mendapatkan kepercayaan dari Tuhan untuk membuat bahtera. Itu sebabnya saudara-saudara, pertama kali yang dilakukan oleh Noh setelah air surut dan setelah mereka keluar dari bahtera adalah mempersembahkan korban bakaran. Jadi yang pertama kali dia lakukan, dia tidak buru-buru, langsung dengan gembira, dengan sukacita, kemudian dia lari pergi menikmati udara yang segar di alam terbuka. Tidak, saudara-saudara. Yang pertama kali dilakukan oleh Noh, dia membuat mezbah, dia membangun mezbah, kemudian dia mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur, dan dia mengakui Allah yang dia sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara, seringkali kita orang percaya, saudara-saudara, melupakan hal-hal seperti ini. Bangun pagi bukannya berdoa bersyukur,
bangun pagi langsung mencari sendal dan pergi ke kamar mandi, kemudian pulang dari kamar mandi, yang ibu-ibu langsung masuk ke dapur, dan mungkin aktivitas-aktivitas yang lain. Yang lain menyalakan HP, membuka WA, membuka Facebook, membuka Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin langsung sibuk dengan pekerjaan, langsung sibuk dengan aktivitas, saudara-saudara. Tetapi Noh lain. Pertama kali Noh lakukan adalah membangun mezbah. Kemudian dia mempersembahkan korban persembahan. Ya, tentu mezbah ini harus dibangun, harus ditata, harus dibuat begitu rupa agar supaya korban persembahan dapat dipersembahkan dengan baik, dengan sempurna. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau belajar kepada Noh, ya. Ketika kita selesai melakukan apa saja aktivitas kita, pekerjaan kita, saudara-saudara, apa terlebih ketika kita berhasil dalam segala hal, dalam aktivitas, dalam usaha, dalam pekerjaan, jangan lupa mengucap syukur, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Tentu kita tidak lagi seperti Noh membuat mezbah, ya, membakar korban, menyembelih kambing, domba, dan lain sebagainya. Sebab saudara-saudara, Allah tidak berkenan lagi dengan itu karena Yesus sudah menjadi korban. Nah, apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Adalah hidup kita ini. Mezbah ini berbicara kehidupan. Mezbah ini berbicara hati. Dalam Roma pasal 12, saudara-saudara, ya, Roma 12, kita membaca ayatnya yang pertama, ayat yang tidak asing bagi kita. Roma 12 dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Jadi kita tidak lagi membakar korban persembahan dari ternak, dari hewan, dari binatang, tapi korban yang sesungguhnya adalah kehidupan kita lewat mezbah. Mezbah ini adalah berbicara hati. Mezbah ini adalah kehidupan kita yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan mencium korban persembahan daripada Noh, saudara-saudara, maka Tuhan begitu senang. Biarlah saudara-saudara, hari-hari ini kita mau belajar untuk senantiasa mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Korban persembahan yang sesungguhnya yang paling Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kehidupan ini, hati ini. Dalam Ibrani 13 ayat 15, yaitu korban, saudara-saudara, ucapan syukur lewat bibir mulut kita. Dan banyak sekali saudara-saudara, ya, korban yang harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Bangun pagi, bangunlah mezbah. Saudara-saudara, kalau bisa setelah malam, sebelum saudara tidur, setelah selesai dengan segala aktivitas, bangun mezbah. Semakin sering saudara membangun mezbah, maka hati Tuhan akan semakin senang. Tuhan pernah mengeluh, saudara-saudara, dalam kitab Yesaya. Dia sangat dilelahkan dengan perbuatan-perbuatan dari orang-orang Israel, karena mereka mempersembahkan korban-korban persembahan hanya secara lahiriah, tapi hidup mereka sangat menyakitkan hati Tuhan. Mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, korban-korban persembahan kepada Tuhan lewat mezbah, yaitu hati kita, kehidupan kita, supaya Tuhan disenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita awali hari ini dengan mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Allah yang singkat dan sederhana ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, terima kasih. Firman Allah kami sudah dengar. Biarlah ini firman boleh menjadi pedoman bagi kami, mengingatkan kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur, mempersembahkan hidup ini, mempersembahkan korban-korban ucapan syukur dari mulut lidah kami, keluar pujian hormat sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa, sepanjang hari ini
dalam segala aktivitas kami umat-umat-Mu. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan berkati.